Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Rayani, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2, jurusan biologi. Saya berasal dari kota Jambi dan sekarang berada di kampus Universitas Negeri Padang untuk menjalankan pendidikan profesi guru. Di sini saya akan mereview film Laskar Pelangi dan juga film Sekolah Rimba yang kedua-duanya sama-sama diangkat dari kisah nyata. Dan saya akan menganalisis kaitan film ini dengan pembelajaran sosial emosional yang telah saya pelajari. Dari yang pertama saya akan mereview film Sekolah Rimba, yang mana ini juga berkaitan dengan mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional. Nah, pada film ini itu diangkat dari kisah nyata tentang seorang guru, yaitu Ibu Butet Manurung, yang menggagas sekolah rimba untuk anak-anak di suku pedalaman atau suku anak dalam atau suku orang rimba yang ada di pedalaman Provinsi Jambi. Nah, di sini saya cukup terharu dengan film tersebut karena ada banyak rintangan yang dihadapi oleh Bu Butet dalam menyelesaikan tugasnya sebagai guru di sana hingga akhirnya membangun sekolah. Dari film itu bisa kita lihat bahwa seorang guru tidak hanya tugasnya mengajar, tapi juga membangun motivasi dan juga membangun motivasi diri peserta didik untuk bisa belajar. Di film ini ada seorang tokoh bernama Bungo, seorang anak laki-laki dari suku anak dalam yang mempunyai minat atau motivasi belajar yang tinggi karena di tempat mereka tinggal, mereka sering ditipu oleh perusahaan seperti PT Sawit dan lain sebagainya yang merebut daerah tempat tinggal mereka dengan adanya surat perjanjian. Karena mereka tidak bisa membaca dan menulis, akhirnya mereka hanya setuju-setuju saja dengan melakukan cap jempol gitu ya. Nah, hal tersebut ternyata sangat merugikan orang rimba itu sendiri, yang mana daerah tempat tinggal mereka menjadi terus tergusur dan menjadi sempit. Kemudian juga mereka tidak bisa mencari nafkah melalui perkebunan ataupun berburu karena tempat tersebut merupakan daerah cagar alam gitu ya. Nah, dari cerita Bu Butet tersebut, saya sangat terharu karena beliau dengan sukarela, awalnya beliau mendapatkan tugas dari kantornya untuk mendidik orang rimba di daerah hulu. Namun Bu Butet ini memiliki ketertarikan untuk memperluas wilayah mengajarnya, tetapi karena perusahaan atau kantor tempat ibu itu bekerja tidak memiliki anggaran yang lebih untuk memperluas wilayah mengajar, maka Bu Butet dengan sukarela mengeluarkan uang pribadinya untuk dapat mengajar anak-anak di hilir. Itu pun tidak berjalan dengan semulus itu. Beliau mendapatkan tantangan dari masyarakat setempat bahwa sejak adanya Bu Butet, anak-anak tersebut jadi tidak mau membantu orang tuanya karena sibuk untuk sekolah dan belajar gitu ya, belajar baca tulis. Sedangkan perekonomian di sana sangat bergantung dengan alam dan mereka butuh anak-anak mereka untuk membantu mereka. Nah, namun karena adanya permasalahan mengenai surat perjanjian yang telah menipu orang rimba, maka si anak bernama Bungo ini dia tetap terus bertekad untuk mampu belajar. Singkat cerita, akhirnya si Bungo itu bisa membaca dan menulis. Nah, saat ada pihak dari PT Sawit itu, pihak dari perusahaan yang ingin melakukan perjanjian lagi, si Bungo pun membaca isi suratnya, isi kontraknya, dan isi itu sangat merugikan anak-anak rimba, orang-orang rimba. Jadi Bungo akhirnya dengan tegas menentang perjanjian tersebut, dan itu adalah titik
terbahagia bagi Bu Butet dan juga bagi kita semua tentunya, bahwa akhirnya ada seseorang yang bisa dengan lantang menolak perjanjian yang merugikan bagi dirinya dan menguntungkan sebelah pihak saja. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pendidikan itu sangat penting meskipun kita tinggal di pedalaman sekalipun, karena yang pertama kita bisa terhindar dari orang-orang jahat yang ingin mengambil keuntungan dari apa yang kita tidak tahu, dan juga kita bisa lebih mampu mengelola diri, mengelola alam dan lingkungan sekitar kita dengan adanya pendidikan. Di tempat saya mengajar pun, tempat PL saya tidak di kota tapi di Kabupaten Padang Pariaman, di salah satu SMA di sana. Dan di sana mungkin cukup maju lah daripada suku anak dalam yang ada di Jambi ya, karena itu sangat di dalam pelosok. Nah, tapi di tempat yang tidak terlalu pelosok pun seperti sekolah tempat saya PPL, di situ untuk akses internet mungkin sudah ada, tapi tidak semua siswa mempunyai kemampuan untuk membeli perangkatnya, kemudian punya kuota begitu. Jadi kami membuat pembelajaran ini sesuai situasi dan kondisi sekolah, yang mana kita tentunya sebagai seorang guru tidak bisa memaksakan model pembelajaran, media pembelajaran dan perangkat pembelajaran elektronik termodern sekarang di sekolah manapun itu. Kita tetap harus mempertimbangkan kondisi lingkungan, kondisi peserta didik, kondisi ekonomi keluarga mereka, yang mana di sana kami dapat informasi dari guru pamong kami bahwa ternyata di sekolah tempat saya mengajar itu ada cukup banyak anak-anak yang dari kalangan menengah ke bawah yang bahkan untuk menempuh pendidikan itu tidak mudah bagi mereka. Mereka harus sambil bekerja juga, terus rumahnya juga jauh dan kondisi rumahnya cukup memprihatinkan. Jadi kita sebagai seorang guru penting untuk belajar tentang sosial emosional agar kita bisa membangun empati untuk anak-anak didik kita nanti, bahwa tidak semua peserta didik yang akan kita ajarkan itu memiliki karakteristik dan latar belakang yang sama. Jadi kita harus peka terhadap kondisi mereka dan tidak memaksakan pembelajaran yang ideal menurut kita tapi justru menyulitkan bagi mereka. Jadi pembelajaran yang baik itu menurut saya pembelajaran yang bisa menyenangkan bagi mereka dan juga tidak mempersulit. Ini juga terdapat pada film Laskar Pelangi tentang sekolah yang membuka pendaftaran tapi muridnya sangat sedikit, hanya 10-an orang gitu, dan terancam ditutup. Namun guru-gurunya juga memperjuangkan agar sekolah tersebut tetap eksis dan tetap berdiri. Dan akhir cerita, seingat saya itu akhirnya sekolah itu tidak jadi ditutup karena akhirnya masyarakat sekitar sadar bahwa pendidikan itu juga penting bagi kehidupan mereka. Jadi meskipun kita memiliki latar belakang ekonomi yang lemah, tapi itu tidak membuat kita harus membelakangkan pendidikan, karena justru dengan pendidikan itu sendiri kita bisa mengangkat derajat kita, dan dari pengetahuan yang kita punya kita bisa meningkatkan kualitas diri sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin orang lain tidak pikirkan, dan itu berpeluang untuk meningkatkan perekonomian kita. Saya pun juga berasal dari keluarga yang menengah ke bawah, dan alhamdulillah saat ini saya bisa kuliah dan hingga ke Kota Padang ini tentunya karena dukungan dari berbagai pihak dan juga niat yang ingin merubah pola pikir bahwa uang itu memang penting tapi pendidikan jauh lebih penting. Karena ketika kita sudah menempuh dunia pendidikan, tentunya kita mempunyai pola pikir dan cara pandang yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan, misalnya tadi uang, begitu ya. Oke, demikian review saya terhadap film
Laskar Pelangi tadi secara singkat dan juga Sekolah Rimba yang sangat menginspirasi saya sebagai seorang guru untuk dapat membangun empati, simpati, dan juga kepedulian terhadap peserta didik yang uh, memiliki latar belakang berbeda-beda dan juga um, kita sebagai seorang guru harus menjadi contoh baik, teladan yang baik, meskipun cukup banyak kriteria ideal yang rasanya sulit kita tempuh, tapi insya Allah kalau kita berniat baik, semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang guru juga penting untuk mengajarkan sosial emosional kepada peserta didik agar mereka memiliki kesadaran diri, kesadaran sosial akan pentingnya pendidikan itu sendiri, baik bagi diri mereka maupun bagi lingkungan dan bagi kehidupan mereka kelak.